Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Karena titipan barang, seorang TKW asal Sulbar terancam hukuman mati. Keluarga diminta terbuka agar pemerintah dapat membantu. Diliput dari sorabem.com, seorang pekerja migran Indonesia wanita asal Polewali Mandar atau Polman, Sulawesi Barat atau Sulbar terancam hukuman mati di Malaysia. Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan SDM atau Disnaker Trans Polman meminta keluarga TKW tersebut segera melaporkan masalah ini agar ada pendampingan di sana. Jadi saya sarankan kepada pihak keluarga TKW agar segera melapor secara resmi supaya kita bisa melakukan pendampingan, kata Polman Abdul Salam saat dikonfirmasi wartawan di kantornya. Kita akan fasilitasi ketika keluarganya melapor. Kita tetap akan koordinasi dengan BP2MI yang ada di Makassar, ungkapnya. Selain itu, Abdul Salam juga meminta pihak keluarga TKW untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya untuk memudahkan proses penanganan TKW yang tersandung masalah hukum di negeri jiran itu. Nah, jadi sebelumnya diberitakan seorang TKW berinisial SA umur 35 tahun, warga Kecamatan Mapili, Polman atau Sulbar terancam hukuman mati di Malaysia. Otoritas Malaysia mendapati SA membawa barang diduga adalah obat-obatan terlarang saat hendak pulang ke Indonesia. Ibu SA atau Bici mengatakan kabar menyesakan ini diperoleh melalui sambungan telepon sebulan yang lalu, yaitu dari seorang wanita yang mengaku sebagai polisi di Raja, Malaysia. Hal ini dibenarkan sejumlah kerabatnya yang merantau di negeri jiran tersebut. Nah, jadi kabar itu saya terima sekitar 4 minggu yang lalu ya, sempat ditelepon sama perempuan yang mengaku polisi. Dia menyampaikan kalau anak saya ditangkap, kata Bici, Senin 11 bulan 10 2021. Berdasarkan informasi yang diperoleh Bici, anaknya atau SA diduga membawa barang terlarang dalam perjalanan menuju pelabuhan di Malaysia. Saat itu ia hendak kembali ke Indonesia. Bici mengatakan barang terlarang itu dititipkan orang lain yang memberi iming-iming sejumlah uang kepadanya. SA bersedia membawa barang terlarang tersebut lantaran butuh biaya untuk kembali ke kampung halamannya. Nah, untuk kronologinya, Mbak SA ini ingin pulang ke Indonesia tapi tidak ada biaya. Nah, ada seseorang yang menawarkan untuk membawakan sebuah atau sebungkus barang. Nah, untuk upahnya sangat menggiurkan karena nantinya dia akan diberikan sejumlah uang dan untuk kapalnya juga akan dibiayai oleh orang tersebut. Akhirnya tidak menunggu lama, Mbak SA langsung menyetujuinya atau bersedia untuk membawa barang tersebut. Namun saat akan check-in, tiba-tiba barang tersebut terdeteksi oleh petugas bandara. Tidak menunggu lama, akhirnya Mbak SA langsung digiring ke kantor dan dimintai keterangan. Saat diinterogasi, Mbak SA mengatakan tidak tahu menahu tentang isi barang tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa barang tersebut adalah titipan seseorang, di mana nantinya dia akan mendapatkan sejumlah uang atas jasanya. Saat petugas mencoba untuk mengecek barang tersebut dan akhirnya positif bahwa barang itu adalah barang-barang terlarang, Pak SA juga merasa shock karena dia tidak pernah menduga bahwa barang tersebut adalah obat-obatan terlarang. Atas kasusnya, Mbak SA terancam hukuman mati. Pihak keluarga mengetahui kasus ini dari seorang polisi di Malaysia yang mengatakan bahwa anaknya telah tertangkap karena kedapatan membawa barang atau obat-obatan terlarang saat akan pulang ke Indonesia.
Saat ini pemerintah juga sedang mengupayakan agar bisa meringankan hukuman Mbak SA ini. Nah, untuk keluarganya diharapkan untuk terbuka ya agar pemerintah bisa lebih mudah dalam membantu kasusnya. Ya, kita doakan buat Mbak SA ya guys agar diberikan kesabaran, ketabahan ya, dan semoga saja untuk hukumannya bisa terlepas dari hukuman mati begitu ya guys, agar bisa diperingan atau bisa diringankan. Nah, ini perhatian ya, juga pelajaran buat kita semua ya jika kita akan pulang ke Indonesia di saat di bandara, untuk lebih berhati-hati lagi jika ada seseorang yang menitipkan barang, apalagi orang tersebut tidak kita kenal begitu guys, karena untuk kasus-kasus seperti ini sebetulnya juga sudah pernah terjadi, yaitu tepatnya di Makau ya guys, dan itu belum lama loh, baru tahun kemarin kalau nggak salah. Itu juga ada seorang TKW Makau yang akan pulang ke Indonesia, dan saat di bandara dia titipi barang dan ternyata isinya adalah obat-obatan terlarang, dan dia juga terancam hukuman mati. Bahkan sampai sekarang juga kasusnya belum selesai, tapi pihak pemerintah juga sedang mengupayakan agar beliau terlepas dari hukuman mati ya, paling tidak ya bisa diperingan gitu ya untuk hukumannya. Tapi memang kalau untuk kasus ini di semua negara memang sangat berat guys hukumannya. Jadi makanya buat teman-teman ya untuk lebih berhati-hati kalau akan pulang ke Indonesia, jangan pernah mau dititipi barang apalagi sama orang yang tidak kenal. Walaupun dengan iming-iming upah hingga puluhan juta rupiah ya, mending jangan, karena nantinya juga akan mencelakai diri sendiri. Jika sudah seperti ini ya hanya bisa pasrah gitu, karena memang pemerintah juga tidak bisa berbuat banyak karena kasus ini memang kasus berat guys. Nah, semoga saja kejadian ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua ya guys, akan lebih berhati-hati lagi. Dan saya doakan buat teman-teman dimanapun berada ya, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, kesehatan, rizki yang halal, rizki yang berkah, rizki yang barokah, dan semoga saja dilancarkan dalam mengais rezeki di sini, diberikan majikan yang baik, diberikan kesuksesan, dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.